Demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuliarman SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Chelsom Gosen 1996. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. 1. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Restitusi memperbaiki hubungan. 3. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi menguatkan. 9. Restitusi fokus pada solusi. 10. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Adapun tahapan segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Langkah-langkah segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. 2. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan, murid akan memperbaiki hubungan. 3. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Selasa siang, Pak Arman tidak bisa mengajar pelajaran bahasa Inggris di kelas 12 karena harus mengikuti rapat penting di kabupaten. Pak Arman pun memberikan tugas kepada siswa kelas 12 agar kelas tidak kosong. Namun, Burhan tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya saat pengumpulan tugas, Burhan tidak mengumpulkan. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, Pak Arman menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Burhan. Padahal berdasarkan buku presensi, hari itu Burhan masuk sekolah. Saat istirahat, Pak Arman pun memanggil Burhan untuk klarifikasi. Permisi Pak Arman. Ya, silakan Gina. Ya, terima kasih Pak. Tuhan, kira-kira kamu tahu nggak kenapa dipanggil lokasi? Mungkin karena tugas Pak? Ya, benar. Tapi kemarin kamu masuk kan? Iya Pak, Buran masuk Pak, cuman Buran tidak mengumpulkan tugas Pak. Oke, Burhan, semua orang itu pasti pernah sih berbuat kesalahan, termasuk Bapak sendiri. Namun setiap tindakan kita pasti ada hasilnya. Kira-kira kenapa ya Burhan tidak mengumpulkan tugasnya? Buran capek Pak dan penat. Saat itu Buran mengantuk karena malamnya Burhan bermain game online sampai larut malam, sehingga saat jam pelajaran Buran mengantuk Pak. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak, Kalau masih ingat, kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar? selalu bertanggung jawab Pak. Ya, ternyata kamu tahu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya Pak, pertama Buran minta maaf karena tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, Buran berjanji tidak akan tidur larut malam lagi. Dan yang ketiga, Buran akan mengerjakan tugasnya dan mengumpulkan kepada Bapak besok hari. Baik, Bapak apresiasi yang sudah menjadi tanggung jawabmu untuk mengerjakan tugas-tugas. Nah, sekarang kamu boleh istirahat dan kembali ke kelas ya. Terima kasih Pak. Kasus 2.
Pada hari Kamis, Burhan mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Namun, dalam proses pembelajaran tersebut, terlihat Burhan mengganggu temannya yang sedang belajar. Pada waktu istirahat, Burhan dipanggil Pak Arman untuk dimintai keterangan. Assalamualaikum Pak Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Burhan tahu kenapa dipanggil Bapak sini? Tidak Pak. Kira-kira apa yang telah Burhan lakukan tadi ketika pembelajaran di kelas? Oh iya, tadi pas saat pembelajaran Burhan mengganggu teman Burhan Pak. Kenapa kamu mengganggu temanmu? Karena Burhan kurang fokus Pak. Apa konteksnya? Karena orang tua saya pergi keluar kota Pak. Jadi saya di rumah sendiri Pak. Dan saya pun mengerjakan tugas rumah sendiri Pak. Seperti itu ya. Kalau Bapak juga di posisi kamu, rasanya Bapak juga pasti akan kecapean, membersihkan rumah sendirian, harus mengerjakan tugas-tugas yang boleh ceritakan kepada Bapak bagaimana kejadian tadi pagi? Kan pada hari ini Burhan kurang fokus Pak. Jadi Burhan bercanda dengan teman sebangsa Burhan. Burhan melempari kertas di wajah Zikri. Namun Zikri marah Pak dan hampir memukuli saya Pak. Padahal kami selalu bergurau Pak. Tapi entah kenapa hari ini Zikri begitu marah Pak. Tentu saja saya mempertahankan diri saya Pak. Jadi kamu sering sebenarnya bergurau dengan Zikri ya. Iya Pak. Tapi kamu tidak tahu bahwasanya pada hari ini Zikri marah sekali ya, sehingga gitu hampir memukul kamu ya. Iya Pak. Ya kalau Bapak di posisi kamu, Bapak juga akan mempertahankan diri Bapak menghindar dari pukulan si Zikri ya. Iya Pak. Kira-kira menurut kamu keyakinan kelas mana nih yang Burhan langgar? Menurut saya ya keyakinan kelas yang saya langgar yaitu menghargai teman Pak. Nah, kira-kira apa solusi yang akan Burhan terapkan atas kejadian yang telah terjadi? Solusinya itu yang pertama Burhan akan minta maaf kepada Zikri dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Mungkin ada yang lain? Mungkin Burhan akan berjanji juga kepada Bapak agar meyakini keyakinan kelas dan melaksanakannya lebih baik Pak. Nah, berarti kamu sudah paham ya. Artinya kita dalam bergaul itu harus juga menjaga bagaimana cara bersikap sopan, santun dan sesama teman dan sesama guru ya. Dan Burhan, saya harap kedepannya Burhan bisa lebih baik. Baik Pak. Untuk itu Burhan, setelah ini kamu boleh melanjutkan perjalanan kelas kembali dan meminta maaf kepada kita ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Burhanuddin dari kelas 12 PIA 3. Setelah saya melakukan praktik segitiga restitusi bersama Pak Arman, saya dituntut untuk mengetahui permasalahan yang saya hadapi dan dituntut untuk mengetahui cara penyelesaian dari permasalahan tersebut dengan saran dan motivasi yang diberikan, sehingga saya ingin menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.